Welcome. Nama Neneng cukup terkenal di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya itu, wanita ini juga menjadi incaran para laki-laki yang berusaha untuk mempersunting dirinya. Pasalnya, Neneng mempunyai kecantikan dan keindahan tubuh yang sangat luar biasa. Bahkan di Kampung Mabelan, tempat Neneng tinggal, ia mendapat julukan sebagai primadona desa. Sebagai seorang sinden, Neneng seringkali mendapat panggilan untuk menghibur di acara hajatan. Bermula hanya di daerah tempat ia tinggal, namun Neneng mulai dikenal oleh banyak orang. Akhirnya, hampir tiap malam ia harus berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya. Kepiawaian Neneng dalam menari dan berjoget memang patut diberi acungan jempol, sehingga tidak heran jika dalam penampilannya banyak laki-laki yang nyawer sekadar untuk bisa berjoget dan menyentuh tubuh Neneng yang sangat menggoda. Makin sering Neneng menghibur, makin banyak laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan cinta dari Neneng. Setelah sekian lama hidup melajang, akhirnya Neneng membuka pintu hatinya pada seorang pria yang sangat mencintainya. Sebut saja namanya Nandar. Singkat cerita, Nandar berhasil mempersunting Neneng dan mereka membangun biduk rumah tangga yang sangat bahagia. Tetapi sayang, kebahagiaan yang mereka rasakan tak pernah terasa lengkap. Karena setelah 5 tahun menikah, mereka belum juga diberikan keturunan. Merasa tidak bisa mendapat apa-apa dari Neneng, akhirnya Nandar mulai menebar pesona dengan wanita lain yang tak kalah cantik dengan istrinya. Alhasil, perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami terdengar juga ke telinga Neneng. Merasa kecewa, tak ada lagi kata sepakat dari mereka berdua. Akhirnya, pasangan ini memilih untuk menentukan jalan hidup sendiri-sendiri. Selanjutnya, Neneng menjalani hidup seorang diri. Meski termakan oleh usia, namun kecantikan dan keindahan tubuh Neneng seakan tak pernah luntur. Sehingga tidak heran jika masih banyak para pria yang berusaha untuk mendapatkan dirinya. Ini juga yang membuat dalam waktu singkat Neneng berhasil menemukan kembali seorang pria yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Sebut saja pria yang beruntung itu bernama Majid, seorang pria yang berasal dari desa tetangga. Tak ingin membuang waktu terlalu banyak, mereka memutuskan untuk segera mungkin melangsungkan pernikahan. Saat hari paling bersejarah itu dilangsungkan, Neneng mendapat sebuah bingkisan dari sang mantan suami.
Karena masih memiliki rasa cinta dengan mantan suaminya, akhirnya bingkisan tersebut ia simpan dengan hati-hati. Ketika para tamu mulai pulang satu persatu, Neneng kembali teringat akan bingkisan yang diberikan oleh Nandar, mantan suaminya. Ketika bingkisan itu dibuka, hanya terdapat sebuah tusuk konde yang sudah sangat usang. Namun, ada sebuah kejadian yang cukup mustahil saat kotak tusuk konde itu dibuka, karena dari kotak tersebut keluar gumpalan asap putih disertai bau kemenyan yang sangat menyengat hidung. Ternyata asap itu menimbulkan dampak yang sangat dirasakan oleh Neneng. Jika sebelumnya kedua belah matanya dapat melihat, saat itu hanya mata sebelah kanan yang dapat melihat. Bahkan asap itu tidak saja membuat matanya buta, tapi juga menyebabkan kondisi fisik Neneng kian hari makin melemah. Karena sering sakit-sakitan, akhirnya Neneng memutuskan untuk meninggalkan profesi sebagai seorang sinden. Berbagai upaya penyembuhan mulai dilakukan oleh pasangan suami istri ini, tetapi tetap saja hasilnya tak pernah memuaskan. Namun dari sekian banyak paranormal yang didatangi, dapat ditarik kesimpulan kalau Neneng terkena guna-guna yang dikirim oleh orang yang merasa sakit hati kepadanya. Konon orang yang tega melakukan hal ini pada Neneng adalah mantan suaminya sendiri. Mungkin Nandar masih mencintai Neneng, sehingga ia tidak rela jika mantan istrinya membina rumah tangga dengan orang lain. Sayangnya, rumah tangga yang mereka bangun harus terlewat dengan cepat karena takdir. Majid yang sangat mencintai dan menyayanginya harus pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Karena sakit yang tak kunjung sembuh, rupanya kematian sang suami membuat penyakit Neneng juga semakin parah. Hingga pada akhirnya Neneng menyusul jejak suami tercintanya. Masyarakat yang ketika itu mendengar Neneng meninggal segera berdatangan untuk mengurus jenazahnya. Setelah proses memandikan sampai mensolatkan selesai, mayat pesinden ini siap untuk dimasukkan ke liang lahat. Ketika semua telah siap, tiba-tiba terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Jenazah Neneng yang tadinya terbujur kaku, tiba-tiba bergerak kencang sehingga membuka tali pocong dan kain kafan yang menyelimuti tubuhnya. Kejadian aneh ini tentu saja membuat para pengiring jenazah gempar. Bahkan ada pula yang mengambil langkah 1000 karena ketakutan. Apa yang terjadi pada saya? Ucap Neneng penuh keheranan. Ketika sadar kalau Neneng benar-benar hidup, para pelayat pun kembali mengerubungi jenazah Neneng. Kami kira kamu sudah mati, Neng. Penduduk sini telah siap untuk memakamimu, ucap salah seorang pelayat. Hah? Siapa yang mati? Saya masih hidup kok, tegasnya meyakinkan. Kejadian aneh lainnya dialami juga oleh pesinden itu. Jika sebelumnya mata sebelah kiri tak bisa dipergunakan untuk melihat, saat itu semua telah kembali normal. Begitu juga dengan keadaan fisiknya. Jika tadinya terlihat lemah, saat itu Neneng terlihat sehat dan segar.
Kejadian aneh yang dialami oleh neneng tersebut tentu mengundang banyak pertanyaan bagi orang lain. Mereka ingin mengetahui kisah yang dialami oleh penari sinden ini. Semua rasanya seperti mimpi. Saat itu, saya melihat ada sebuah cahaya yang terang menyinari tubuh saya. Tak seberapa lama, sinar terang itu memudar. Bersamaan dengan berlalunya sinar itu, muncul bayangan seorang laki-laki yang sangat besar. Seperti membisikkan sesuatu. Bayangan itu menjelaskan bahwa saya terkena guna-guna yang dikirim oleh Nandar. Bayangan yang misterius itu juga bersedia membantu untuk mengusir guna-guna itu dari tubuh saya. Dengan syarat, saya nggak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya. Kenang neneng. Akhirnya sampai saat ini, keinginan sosok misterius itu dipenuhi oleh neneng. Dan ia dapat kembali menekuni profesi sinden yang telah lama ditinggalkan. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.